Perkenalkan, kami dari kelompok 2B, kelompok workshop dari Universitas Sanata Dharma, Fakultas Vokasi, Prodi Mekatronika. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya adalah Egi Supiansa, NIM 191111040. Saya Misal Maharani, NIM 19111350. Saya Adil Kevin Karsi Satriawan, saya NIM 19113031. Saya Daniel Dione Vandiawan, NIM 191113035. Saya Bonaventura Desta Dwi Sugara dengan NIM 1911113046. Saya Ansel Mustisa, NIM 19111130027. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi dari konveyor. Yang pertama, kami akan mengukur jarak antar senter. Jarak as antar senter di sini terdapat 400 mm. Dan yang kedua, kami akan mengukur lebar belt. Lebar belt di sini berukuran 90 mm. Kemudian kita akan mengukur tinggi dari konveyor. Di konveyor kami di sini 215 mm. Di sini kami akan mengukur diameter belt pulley. Di sini ukurannya 30 mm. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk belt conveyor-nya. Dia akan berjalan tepat di posisi lurus center untuk di tengah-tengah. Ya, nanti juga pada saat ada benda kerja tetap benda kerjanya aman, tidak ke kanan ataupun ke kiri. Untuk ini bisa dilihat sendiri. Dia ada di posisi selalu di bagian tengah sesuai dengan roller yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tata letak komponen sensor pada PCB. Di sini ada PCB diffuse dan ini. Komponennya yang pertama ada LED IR, fotodioda, LED indikator, masukan 5 volt, resistor 330 ohm, resistor 10k ohm, resistor 2K 2 ohm, IC LM35, potentiometer, dan output sensor. Yang kedua ada sensor truth beam. Letaknya di box ada di bawah Arduino. Saya akan menjelaskan skema tata letak komponen sensor truth beam. Yang pertama di sini ada LED IR, terus ada fotodiode, LED indikator, masukan 5 volt plus dan minus, resistor 330 ohm, resistor 10k ohm, resistor 2k 2 ohm, IC LM35, potentiometer, dan output sensor. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik komponen pada rangkaian driver motor. Ya, PCB-nya terdapat di box bagian bawah ini. Terus
Kemudian saya akan menjelaskan tata letak komponen yang di PCB driver motor tersebut. Yang pertama terdapat beberapa komponen resistor. Yang pertama dengan kapasitansi 1 kilo ohm. Terus yang kedua terdapat resistor dengan nilai kapasitansi 47 ohm. Terus yang kedua terdapat komponen kapasitor. Yang pertama kapasitor yang memiliki nilai 2200 picofarad dan memiliki batas tegangan 50 volt. Yang kedua terdapat kapasitor yang mempunyai nilai 10 picofarad dan memiliki batas maksimal tegangan yaitu 16 volt. Terus kapasitor yang ketiga memiliki nilai 0,1 picofarad dan memiliki batas maksimal tegangan 16 volt. Terus yang kapasitor yang keempat dan kelima yaitu memiliki nilai 1 picofarad dan memiliki batas maksimal tegangan yaitu 50 volt. Terus komponen selanjutnya yaitu terdapat dua buah IC, yaitu IC IR101. Itu yang letaknya di sini. Ya, di sini terdapat 4 buah kapasitor dan 1 buah LED indikator berada di sini. Dan pada PCB ini terdapat input dan output. Inputnya itu adalah ini, input 12 volt dan outputnya langsung ke motor. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sensor true beam. Di sensor true beam memiliki transmitter dan receiver. Di sensor true beam ini IR sebagai transmitter dan fotodioda sebagai receiver. Dan ini LED LED indikator dari sensor true beam. Cara kerjanya cukup mudah, cukup ditutup seperti ini, LED indikator akan menyala. Jadi sensor true beam ini bekerja sebagai active high. Menyalakan ini. Tambahan sekedar informasi, active high adalah aktif dari dia indikator lampu itu mati ke menyala. Kita mungkin gini. Nah, kalau gini dia akan mati. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang sensor diffuse. Nah, sensor diffuse tersebut ini mempunyai perbedaan dengan true beam. Yaitu apa? Kalau true beam itu dia saling berhadapan. Kalau diffuse dia sensor antar IR dan fotodioda dia itu saling berjejeran atau atas bawah. Terus cara kerjanya juga sama. Dia IR dia tuh sebagai transmitter, sedangkan fotodioda sebagai receiver. Yang artinya kalau benda melewati dia akan memantulkan cahaya dan lalu dia akan aktif low. Ya, ini adalah indikator LED yang tengah ini ya. LED indikator yang tengah ini adalah LED indikator dari sensor diffuse. Nah, ini kan kalau sensor diffuse itu aktif low. Jadi dari LED menyala, kalau ada benda yang melewati depan sensor, LED indikator ini akan mati. Ini kan kita coba. Ya, ini ketika benda lewat, ketika sensor dilewati benda, LED akan mati. Ketika benda tidak ada, LED akan hidup. Seperti ini, LED yang pada tengah ini. Di sini kami akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada box. Yang pertama ada saklar on off. Yang kedua ada potensio. Ada tombol stop, tombol start,
Dan di sini ada LED indikator untuk driver dan sensor. Dan di bagian belakang box terdapat BB9 dan USB Arduino serta adaptor. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu apa sih yang ada di dalam box fungsinya ya. Yang pertama saklar. Saklar yang pertama ini untuk memutus dan menghubungkan arus dari adapter. Yang kedua terdapat potensio. Dua potensio ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang kuning ini untuk mengatur sensor diffuse. Yang kedua untuk mengatur sensor true beam. Nah, potensio itu sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengatur intensitas cahaya supaya sensor dapat terdeteksi dengan dekat atau jauh jarak, Mas. Terus yang kedua terdapat tombol start stop. Start stop ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan komponen yang ada di dalam. Terus yang selanjutnya ada indikator dari driver, indikator dari diffuse, indikator dari true beam. Yaitu fungsinya sebagai indikator. Kalau fungsi rangkaian berfungsi dengan sempurna, lampu indikator akan menyala sesuai dengan mestinya. Yang belakangnya sendiri itu terdapat DP9, yaitu DP9 itu berfungsi untuk menyambungkan dari komponen box ke komponen konveyor. Yaitu di dalam sini terdapat hubungan antara sensor diffuse, sensor true beam serta sensor driver. Terus yang selanjutnya terdapat input Arduino atau inputan dari Arduino. Ini berfungsi untuk mengalihkan listrik dari USB sebesar 5 volt. Yaitu fungsinya untuk menghidupkan sensor-sensor yang ada di dalam, yaitu sensornya adalah diffuse dan true beam. Terus yang terakhir terdapat adapter. Adapter fungsi untuk mengubah tegangan 220 volt AC ke 12 volt DC untuk disambungkan ke driver. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerjanya menggunakan flowchart biar lebih mudah dipahami. Untuk yang pertama, kita menggunakan ada dua, ada sumber tegangan dari laptop dan juga dari sumber tegangan dari VAC yang menggunakan 220 volt. Nah, pertama dari laptop kita menggunakan Arduino yang mana kita membutuhkan keluaran 5 volt. Lalu kita menuju ke setting control dan nanti setting control dari program yang kita buat akan kita alirkan ke sensor yaitu ada diffuse dan juga true beam, lalu juga akan ke driver. Nah, sistem driver nanti dia akan langsung menuju ke motor penggerak. Untuk menghidupkan motor penggerak, dia dibutuhkan sumber tegangan 220 volt AC tadi, lalu kita ubah menggunakan adapter menjadi 12 volt DC. Setelah motor bergerak, nanti dia mengikuti program yang kita buat tadi dari setting control, apakah dia mau bergerak ke CW searah jarum jam ataupun ke CCW perlawanan jarum jam. Dan setelah itu nanti akan bergerak ke conveyor, dan conveyor akan bergerak sesuai dengan setting yang kita buat tadi.